OTW mau berangkat ke PAL 2 APWOT, ada acara kopdar sama Kapolda dengan ketua komunitas Bulog Neng kawan anggota Landu. Nah, sip. Oke, ini di perjalanan OTW PAL 2 ya, di perjalanan menuju PAL 2. Ada acara kopdar dengan Pak Kapolri, acara Gojek BCM Banjarmasin. Oke, kita sambil menunggu ya. Sudah semua? Snacknya udah? Minumnya sudah? Berarti udah bisa kita untuk seriusan. Kapal dulu, kapal, mobil BNN, baru driver Gojek panjang. Dan kita tertib, dan kita lewatin tempat-tempat yang memang banyak identik dengan narkobanya. Jadi dari BNN dapat, dari kita komunitas dapat, dari Gojek juga dapat. Alhamdulillah terbukti orderan naik. Saya bilang berkat siapa? Berkat Gojek juga. Kalau yang balik nama itu BBN 1 atau BBN 2 itu adalah aturan daripada atau untuk pemasukan dinas pendapatan daerah, bukan ke kepolisian. Iya. Jadi daerah ini kan juga memerlukan masukan atau PNBP penerimaan negara, bukan pajak yang semuanya dari dia balik nama kendaraan. Gratis ya, betul. Terakhir tahun. Ya, tapi tetap bayar pajaknya. Karena apa? Karena untuk membangun daerah itu terus gratis katanya gitu ya. Itu tadi gratis terjawab. Apa lagi yang nggak dijawab? Ada lagi? Ya tuntas. Nambahin sedikit ya. Mungkin kalau untuk pelanggaran biar kita kalau bisa tuh mungkin nggak bisa gratis kan itu pendapatan dari apa dari perhubungan biar kan dari pihak kepolisian bisa menyarankan dari pihak kepolisian ke Menit. Jadi kalau bisa untuk balik nama kalaupun tidak bisa gratis di pertandingan Bu. Jangan tahun besar karena kebanyakan kalau nggak besar kita nggak mau balik nama Bu. Otomatis Bu. Aku jawab langsung takut lupa. Untuk biaya balik nama itu ada yang tahu berapa jumlahnya? Berapa? Terus? 225? Surat? Ya. Ya, kalau ibu bilang itu biaya balik nama itu sekitar 370 atau 350 ribu semuanya. Jadi tidak sampai yang katanya tadi apa harga motor. Oh bayar pajaknya, terus bayar pajaknya nggak bayar 5 tahun lagi, gitu kan? Oh ya iyalah. Jadi 17 juta misalnya gitu kan? Ya iya. Itu nggak bayar. Oh tapi kalau tiap tahun kita bayar, terus balik nama itu paling mahal kalau tidak salah 350, gitu. Ya. Sekarang mengurus biaya balik nama sendiri ya sebenarnya kalau orang lain dikenakan pembayaran mahal. Ya, sistemnya udah mudah untuk balik nama. Kita cukup buka aplikasi di Lantas Mobile, di Lantas bisa online. Ya, mau jam berapa kita datang ke Polda? Ya, ada. Maksudnya mau balik nama kan? Kita janjian dulu dibuka aplikasi itu, kemudian nanti ada hitungannya. Ya, bukan sembarang. Ya, asal hitung gitu. Kalau nggak ketemu boleh, karena kalau mencari pemilik awal misalnya sudah meninggal kan bisa juga kan nggak cari, nyusul aja misalnya. Ya, orangnya udah meninggal terus jawabannya nyusul aja gitu. Tapi aku bisa bercanda kata di Lantas Mobile. Bisa bikin SIM, bisa kaitan SNK, BPKB, bukan di aplikasi di Lantas Mobile nanti janjian di situ untuk pengurusannya atau apa saja yang bertanyakan bisa. Ya, di Lantas Mobile ya Pak, silakan. Kira-kira berapa pertanyaan lagi Bu? Kita batasi aja kali Bu ya. Nah, satu lagi ya, habis. Ya, sini satu lagi itu terakhir ya. Jadi dia udah masuk materi kopdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi dari komunitas DBG. Pertanyaan saya yang pertama soal motor baru. Motor baru di dalam biasanya kita ada tempo nih di keluarkannya plat motor sama surat pengingatnya SNK ataupun pajaknya. Mungkin kalau pelanggan mungkin cepat, tapi biasanya SNK sama pajaknya tuh lambat ya. Sama saya dokter nih. Surat jalan. Ya, kita Pak. Jadi misalnya kita gini Bu, kita diam kerja nih. Pas ada razia kita masuk, kita bawa ini, kita lagi lihat gitu. Nah, itu yang pertama. Karena kan ini selama jalan-jalan ini kepolisian, dan pun pasti ada. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai sekolah gitu ya. Kan kalau untuk SIM itu kan ada batasnya, memperoleh SIM gitu kan. Ternyata ada anak SMP yang pakai motor, ada anak SMA yang belum kelas 3 pun selain masuk kelas 1, kelas 2 udah pakai motor. Itu gimana sikap tegas dari kepolisian?
kepolisian mengenai hal dari sekolah. Soalnya mereka itu kan emosinya labil ya. Beda sama teman-teman yang sudah pengalaman lah. Ya, mungkin 10 tahun. Nah, jadi apa tindakan kepolisian dari anak sekolah itu, apakah ada himbauan atau ketegasan dari pihak sekolah melarang anak-anak sekolah tersebut membawa motor sendiri? Soalnya kalau dilarang kan termasuk diskriminasi sama proyek, karena banyak orderan jadi. Dilaporkan mana? Aku jawab dulu ya. Yang pertama, surat jalan. Surat jalan itu sah nggak? Yang sah, ngeluarin polisi kok. Itu kan ada. Yang ngeluarin polisi kan banyak walaupun dapatnya dari dealer. Ya sah itu. Apakah bisa ditilang? Ditilang karena pelanggarannya. Tapi apakah bisa jadi barang bukti? Itu kali ya. Ya, surat jalan itu namanya. Boleh. Ini nyala. Kalau tilang itu Dalam pelanggaran ya. mana Boleh mana bawa ini? itu pernah ditilang. Ada nomor. Terus kaitan dengan anak-anak kendaraan kita ada program yang namanya SKB. Pernah dengar nggak? Buka di handphonenya apa itu SKB? Selamat akan Kanakan Banua. Itu program penindakan tegas terhadap khususnya anak SMP SD. Kita kalau ketemu di jalan langsung ditilang, kendaraannya yang disita. Yang boleh mengambil kendaraannya adalah orang tua dan membuat surat pernyataan ditambah ditandatangani oleh kepala sekolah. Pemerintah itu ada di Rabu, makanya pengendara Rabu itu ada SK-nya, tidak sembarang pasang. Gitu. Jadi Rabu itu harusnya sudah bisa mengendalikan kita, di mana kita 30, di mana 40, di mana 30 kembali lagi. Itu satu masalah kecepatan. Yang kedua adalah kaitan helm. Helm bukan menjadi penyebab kecelakaan, apakah orang nggak pakai helm pasti kecelakaan? Gitu kan? Tapi dia akan melindungi kita apabila terjadi kecelakaan. Tapi itu pun hanya pada sebatas melindungi apa kekuatannya. Kalau kita kecepatan 50, mobil di depan kita kecepatan 50 kan kali 2 jadinya waktu crossingnya. Kuat kan kalau kita pas ada bantingan itu terus jatuh. Nah itu yang susah lagi pas jatuhnya karena kaku. Kedua pas di trotoar misalnya gitu, udahlah. Gitu. Jadi yang kedua adalah helm. Yang ketiga itu drink drive, mereka yang mengemudi dalam keadaan mabuk atau pengaruh obat atau tidak tidur. Orang yang tidak tidur selama 24 jam, maka kadar alkohol dalam darahnya akan naik sebesar 0,5. Jadi tubuh kita ini sebenarnya kalau kita kategori 24 jam masih memaksakan berkendara, itu tanpa menggunakan narkoba itu kadar alkohol dalam darah kita sudah naik gitu. Karena memang sistem tubuh kita sudah seperti itu. Malah hebat ya berarti sistem tubuh kita sebenarnya ya. Itu kenapa kita diwajibkan tidur, kalau malam istirahat. Maksudnya harus istirahat. Berapa jam harus istirahat untuk roda 2? Roda 2 itu maksimalnya itu dalam 4 jam itu kita harus berhenti. Tapi 4 jam itu terlalu jauh. Kita nggak rekomkan 4 jam. 2 jam istirahat, minimal 15 menit. Kalau 4 jam terus bukan berarti setengah jam berhentinya, tapi 1 jam. Itu pengaliannya, akumulasinya. Tadi yang pertama, speed, helm, drink drive, kemudian yang keempat adalah melawan arus. Nah, ini. Harus gitu. Ini kelihatannya simple, parah aja, setumat aja, dikit aja, ya kan? Nah itu, tapi begitu kecelakaan, apakah kita bilang hanya, oh tadi ada kecelakaan, oh iya ada kecelakaan karena parah aja, terus bagaimana korbannya meninggal aja? Meninggal aja, jangan begitu kali ya, dia kan aja tadi kan? Gimana korbannya meninggal aja? Semua orang itu, ya kan? Bapak orang, emak orang gitu, sumber kehidupan, sumber mencari nafkah, lawan arus. Yang kelima adalah penggunaan handphone ini lebih daripada juga istilahnya dalam penggunaan narkoba. Maksudnya apa boleh menggunakan narkoba? Tidak. Menggunakan narkoba aja sudah tidak boleh, apalagi menggunakan handphone. Dia 2 kali lipat. Karena apa? Kita nggak concern. Kita bisa nggak lihat layar di depan kita tuh. Ya benar ya, lampu merah bisa nggak kelihatan. Nah, lubang diranjak, truk dia itu ditabrak. Nah, kenapa tahu itu? Jadi truk dia menggunakan handphone. Begitu lihat korbannya, lukanya di mana? Lukanya di depan. Ya kan? Berarti tabrak depan. Truknya berhenti. Kok bisa nggak lihat? Ya kasih. Karena main stumat aja. Lihatnya stumat aja gitu kan. Paling berhenti menurut kita. Tapi jalan terus. Jadi tetap kita tidak merekomendasikan penggunaan handphone, penggunaan aplikasinya atau apa saja itu di saat berkendaraan. Walaupun lagi mau mencari, lagi mendapat order, apalagi itu kan kita mencari nafkah, carinya kan selamat. Lebih baik tidak berangkat daripada tidak sampai. Kita cari yang ditunggu di rumah kan kehadiran kita, bukan beritanya. Dari mana ya? Yang keenam, penempatan anak aman dalam kendaraan. Itu juga kita kadang peduli, itu ya Pak. Anak kalau di luar itu ada yang berkeluarga lah, ditaruh di tengah berdiri lagi. Rasanya lah, ya anak-anak ditaruh di tengah, menghibungi anak, tapi itu mencelakakan. Begitu ada lubang, begitu di jembatan, misalnya lagi dibangun jembatan Sungai Mulut aja gitu kan, di jembatan goyang, pas lagi naik ke situ lupa megang atau kelepasan megang, nyemplung anaknya, gitu. Terus kita mau bilang apa kalau sudah masuk sungai? Apa kita teriak atau apa? Iya kan? Kelihatannya simpel. Jadi menempatkan anak dalam kendaraan itu juga harus safety. Kalau mendapatkan ada yang dinamakan sikar ya, tambahan itu kan. Nah, itu kalau untuk yang roda 4. Roda 2 gimana? Roda 2 kalau terpaksa membawa anak, letakkan di tengah dengan cara duduk. Jangan diberdirikan, terus ngadepnya ya pasti ngadep ke depan. Ada juga kan yang ngadep ke kita ya.
anaknya itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah penggunaan safety belt. Safety belt sama helm sifatnya sama, tidak merupakan penyebab kecelakaan, namun dia adalah kalau tidak digunakan memperparah korban kecelakaan tersebut. Tapi dengan safety belt dia akan membantu untuk mengurangi fatalitas. Kecelakaan itu kan sudah wayahnya, takdirnya, ya kan, sudah sampai. Betul, kita tidak permasalahkan, bukan kita bilang kecelakaannya. Mungkin memang sudah suratan ya, kecelakaannya itu terjadi jam J pada si A, bimpulan, bla 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 bla. Ya, yang kita harapkan di sini, yang kita mengkampanyekannya adalah bagaimana kecelakaan itu tidak menimbulkan fatalitas, tapi hanya pada kerugian material. Kerugian material apa? Ya udah, spionnya patah, lampunya pecah, tebengnya lepas, seperti itu, bannya lepas. Nah itu, jadi kecelakaannya terjadi tapi fatalitasnya yang tidak berat, tidak mengakibatkan meninggal dunianya, ya bukan kalecet lah. Nah seperti itu maksudnya. Jadi kecelakaannya terjadi tapi fatalitasnya yang kita harapkan itu mengurangi fatalitasnya, meningkatkan keselamatannya. Nah mungkin itu 7 pelanggaran. Kaitan roda 2, kalau kita mau jujur gitu ya, untuk jalan di Indonesia itu tidak direkomendasikan untuk roda 2. Karena apa? Karena jalannya tidak berpisah. Harusnya kan roda 2 itu sendiri. Dan negara besar, jalan-jalan di Jepang, kan hanya yang lewat itu kendaraan besar sesuai sisinya. Tidak semua kendaraan masuk ke jalan raya. Tapi kita tidak ada pembatasan. Yang mungkin ke depan nanti perlu ada pembatasan penggunaan jalan. Karena apa? Kecelakaannya itu paling tinggi di kita. Nomor urutan kelima meninggal dunia ada pada penyakit tidak menular, yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tidak menular, ya. Tapi nomor 5 penyebab kematian itu adalah di kecelakaan lalu lintas. Ya, corona harus kayak saya sekarang corona lah, gitu ya. Tapi corona itu dunia gitu. Emang kita mau karena kecelakaan itu kan kita mau jadi kecelakaan itu mengantarkan kita, membantu kita untuk beraktivitas. Lalu lintas itu kan turunan dari aktivitas kita. Mungkin sampai sini ada pertanyaan tuh ngeliatin ibu terus tambah tegang lagi. Ini senang diceritain ya. Emangnya ibu nih apa sesuai namanya apa ya? Tina bawa itu makan tidur. Nama takon, nah ada mic-nya, ayo. Ya, silakan Pak, sebutin namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bu dari komunitas Dobrak. Mau nanya itu bagaimana kalau misalkan customer yang kita dapat itu nggak mau pakai helm Bu? Sering. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak Ismail. Dari apa tadi? Komunitasnya? Dobrak. Oh iya, ini nama komunitasnya. Ya, Kak, gimana kalau customer kita nggak mau pakai helm? Sampaikan aja, Bapak, Ibu, atau Adik mau selamat atau enggak? Udah gitu aja, mau selamat atau enggak? Aja, parah aja. Emang kalau kecelakaan harus mesti jauh jalannya? Iya kan? Kecelakaan itu di depan kita 1 detik kita tidak tahu apa yang terjadi, ya kan? Kalau sudah ada, Ya, selamatan. harus pakai helm. Ya. Mungkin bisa disampaikan juga bahwa di jalan raya kita kan sudah terpasang CCTV. Nah, cerita ke depan lagi, cerita CCTV ya. Semua jalan kita nanti akan terpasang CCTV dengan sistem elektronik tilang. Jadi setiap kendaraan nggak pakai cari polisinya kada juga, polisi kada jaga, polisi kada merazia, nggak usah cari polisi. Nanti setiap yang melanggar per second per detik bisa 1000 pelanggar, bisa 1000 tertangkap kamera, bisa karena menggunakan elektronik. Kita sedang mengarah ke sana. Untuk Esparman sudah sama itu ya Esparman Belitung itu kita sudah menggunakan elektronik tilang. Jadi ada surat cinta yang datang ke rumah. Selamat siang, informasikan bahwa kendaraan Anda nopol di sekian telah melanggar pada jam sekian. Ada fotonya di bawahnya. Iya. Silakan datang. 24 jam. Itulah polisi 24 jam. Iya. Kata siapa? Kata siapa? Ayo. Mau lihat ada 24 jam. Yang namanya elektronik kan 24 jam. Kalau kuning-kuning boleh. Yang kuning-kuning itu kan artinya perhatian, hati-hati. Ya, kan yang diberitakan kalau lampunya merah berarti tidak hati-hati. Ya. Jadi diingatkan lagi tadi yang pertanyaan bahwa kita kan terpantau CCTV, gitu kan? Yang ditilang siapa? Kan yang pengendara, yang membawa kendaraan tetap ditilang, gitu. Nah sekarang mau ditilang atau enggak? Nah, terus gimana tilangnya Bu? Ya udah tilangnya pasti sesuai pasalnya. Akan ada numpuk nanti dendanya. Yang sistem elektronik nanti kalau sudah terpasang semua. Kalau sekarang kan terpasangnya 100 titik itu CCTV-nya. Namun yang bisa melakukan tindakan tilang itu baru uji cobanya di Esparman dan Belitung. Yang lain belum, tapi CCTV-nya udah ada 100 titik. CCTV-nya gitu. Dan plat nomor kita ke depan kan STNK itu menggunakan chip, termasuk juga SIM kita menggunakan smart SIM. Ke depan nomor SIM atau dari kartu SIM itu, dari SIM kita itu akan ketahuan kita memiliki berapa jumlah kendaraan, apakah sudah bayar pajaknya? Ya, tahu semua. Karena kita sudah menggunakan
elektronik registrasi identifikasi yang dari Dukcapil. Jadi terintegrasi dari Heli, dari KTP elektronik, SIM-nya masuk, jadi begitu buka KTP atau buka SIM, akan ketahuan berapa jumlah kendaraan yang dimiliki, akan ketahuan kakaknya, akan ketahuan belum bayar pajaknya, nomor handphonenya, tapi yang belum, udah apa belum ya? Istrinya belum tuh. Jumlah istrinya berapa aja kan? Jadi masih ada kesempatan. Harusnya ada ya, harus kerjasama lagi dengan ya, jadi ketahuan si A begitu lihat SIM-nya, oh istrinya 2, udah misalnya gitu ya, ya. Karena kalau orang banyak apa katanya? Ini berapa? Orang banyak? Oh, sampai sini ada tanya lagi, terjawab nggak kira-kira? Tadi Pak Ismail? Ya, tetap ya harus menggunakan. Ya silakan. Oh, ya. Ke depan aja. Boleh. Baterainya. Baik, turun. Perkenalkan nama Denny Saputra, saya dari komunitas Dobrak. Ini saya mau nanyakan aja untuk jalur-jalur di daerah Palparan nih. Itu untuk jalur-jalur, tapi di rambu-rambunya nggak ada kelihatan nih jalur kecepatan yang sebelah sana berapa, di tengah itu berapa kecepatannya, lalu di samping berapa. Jadi pada saat itu kelihatan pas pada saat macet. Nah, macet itu numpuk semua, Bu. Nah, ada tronton, ada mobil, ada kendaraan. Nah, itu sebagaimana saran aja, lebih baiknya dikasih kayak sebuah rambu-rambu tapi di bawah baliho. Biarpun kecil tapi kelihatan kecepatan ini mobilnya apa, tronton, mobil, betul di tengah ini kecepatan berapa, mobil atau kendaraan, betul di sampingnya ada kendaraan, ada apa gitu. Biar mudah aja gitu kita mengakses jalan pada saat macet, ini kendaraan sebelah mana, mobil sebelah mana, tronton sebelah mana. Baik, Bu, makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung ya, dijawab. Kalau untuk lajur kendaraan dari satu jalan, itu otomatis yang kecil yang sebelah kiri. Dan apa maksudnya yang tidak bermesin itu sebelah kiri. Tidak bermesin kan sepeda, mungkin. Ya, jadi yang lebih kecil itu otomatis sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan itu bukan berarti tronton yang paling besar itu sebelah kanan, enggak juga, gitu ya. Tapi kita yang akan kecepatan lebih tinggi itu biasanya di sebelah kanan, dan apa yang mau berputar arah. Sebaiknya untuk saran, Ibu terima kasih masukannya. Cuman memang kalau untuk perambuan itu leading sektornya adalah dari Dinas Perhubungan. Tapi kita bisa merekomendasikan. Kaitan rambu, pemasangan rambu itu harus ada SK-nya, ya. Dan melalui kajian, tidak sembarang main taruh rambu, gitu. Taruh rambu S dilarang, ada contohnya dilarang, bukan dilarang, selingkuh. Ya, iya, kan kemarin juga sampaikan kan nggak boleh lah, apalagi khususnya yang tahu bapak bawa powerbank gitu ya. Iya, padahal pesawat aja kan nggak boleh bawa powerbank. Apa hubungannya, Bu? Nggak ada sih. Cuma maksudnya kalau powerbank kan bawa cadangan gitu ya. Ada lagi? Oh ya, silakan. Hanya saya di sini karena mendadak, jadi saya nggak bawa door prize. Ya, biasanya bawa yang punya. Iya, oke, kasih dua hari mana sempat nyari lagi kita. Tadi pagi itu di coding. Sebelumnya nama saya Saripul, saya dari komunitas Dobrak. Jadi kami cuman ada sedikit kebingungan gitu. Karena kebetulan kami ini kan driver nih, sedangkan kita bekerja dengan aplikator. Tadi Ibu sedikit memaparkan masalah handphone. Ya. Jadi kebingungan kami itu seperti ini, Bu. Sedangkan kami ini kan bekerja dengan aplikator, apapun alasannya kita pasti berhadapan dengan sistem yang kita kerjakan. Yang kita kebingungan ini apakah buat kami itu ada saran lain atau petunjuk lain supaya kami juga merasa aman menggunakan HP itu, Bu. Apalagi sekarang ini kan kita dihadapkan dengan tilang elektronik apa dan sebagainya. Nah, itu mungkin Ibu yang lebih paham supaya kami itu lebih aman lah bekerjanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Supaya lebih aman bekerjanya, bagaimana hambatannya padahal penggunaan handphone itu salah satu cara untuk mendapatkan order, gitu ya. Ya kita kembalikan lagi, namanya handphone apapun alasannya karena dia dapat mengganggu, tetap kita tidak rekomendasikan menggunakan handphone saat berkendaraan. Terus gimana caranya? Ya, ini menepi dulu. Kalau lagi jalan bunyi, ya nggak usah diangkat, atau kalau diangkat mesti harus menepi. Itu aja Pak jawabannya. Kita nggak punya jawaban lain. Ya. Ya, selama tidak digunakan, kita tidak tilang. Tapi kalau digunakan, ditilang. Jauh, selama kalau ditaruh, ya kita susah kalau ditaruh kan? Ya. Tapi CCTV itu adanya bukan di bawah ya, Pak? Ya, ada pertanyaan lagi. Ya, semuanya boleh. Ya, jadi tidak bisa karena sangat membahayakan. Ya, tapi tidak digunakan. Ya, mungkin melihat jalan sepintas gitu ya. Tidak. Kalau
Kalau memicik karena boleh, otomatis karena boleh kalau memicik. Belum kami ada yang pertama. Nah, biasanya kita tips cara yang mana tuh buat menggunakan holder. Kan kita nggak boleh pakai holder itu kan. Kadang kita suatu waktu bisa masuk padan. Nah itu gimana? Supaya di CCTV itu kayak gimana? Nah, ini tips sama menggunakan holder. Tips sama tuh biar aman pakai holder. Saya nggak biar nggak terbilang. Nggak tahu nih jam berapa, pas kapan, pas apa. Kadang kita pas lagi jalan kan pas di tengah jalan masuk. Nah, ada yang manual. Nah itu gimana? Lawannya kan penggunaan handphone ya. Penggunaan handphone saat berkendaraan. Penggunaan handphone saat berkendaraan. Bagaimana kalau handphonenya itu dipasangin di depan gitu ya? Yang kita tidak bolehkan adalah menggunakannya. Sama, tidak boleh. Ya. Karena apa? Tidak bolehnya karena apa? Karena dapat mengganggu konsentrasi. Kewajiban kita dalam berkendaraan adalah harus fokus atau tidak ada gangguan lainnya. Gitu. Sama dengan merokok. Merokok itu tidak, apalagi untuk driver ada ya, bunyi pasalnya kan barang siapa yang dapat mengganggu konsentrasinya. Salah satunya ya penggunaan headset, merokok, apalagi driver ada pasalnya sendiri kan. Di 108 itu tidak boleh merokok. Ya, kalau pengendara lain gimana? Pengendara lain kita hanya toleransi, kita ingatkan. Tapi kalau untuk driver bisa dilakukan dengan kayak 108 itu kan tidak boleh sambil merokok saat ya, terus kalau gitu apa dong? Ya lagi santai lah, tidak sambil berkendaraan. Berkendaraan itu tadi juga sistem jalan kita ini adalah coba orang meninggal setahun bisa 27.000, 26.000 angkanya. Itu nggak sedikit loh, 26.000 itu kalau jumlah pesawat itu kalau diisi pesawat berapa? 300 per orang, gitu ya. Kira-kira ada 70 pesawat dari 7 kali 3, 21 baru. Ya, 90 pesawat yang diisi 300 jatuh semua. Kebayang nggak itu? Satu lapangan bola 26.000 itu, satu lapangan bola penuh meninggal semua. Coba, gara-gara lalu lintas sistem jalan kita. Terus kenapa siapa yang harus kita salahkan? Itu susah, ya kan? Roda 2 tidak direkomendasikan menjadi angkutan umum kan? Ya. Tapi kita memerlukan, ya oke lah saat ini kita masih memerlukan. Mungkin ke depan nanti transportasi kita udah bagus, misalnya udah ada kereta, udah ada busway, udah itu jalan ya. Ya mungkin tempat lain, operatornya, ya pasti ada. Namanya rezeki kan kita lihat dari Tuhan, bukan dari salah satu pekerjaan yang profesi gitu ya. Ya silakan Pak. Sampai jam berapa kita? Masih Satu lagi. Silakan dari dobrak. Kalau menaikkan, Banyak dobrak. apa kita boleh parkir di pinggir jalan? Sewaktu kita dapat order gitu loh. Di daerah Astana, dapat order. Apakah kita boleh berhenti di sembarang jalan gitu kira-kira ya? Ya itu kan jalan itu ada ketentuannya, tidak milik kita. Kita lihat dulu rambunya apakah di sana boleh berhenti. Kalau ada tulisan udah pasti ada S dicoret, ya jangan berhenti. Pasti walaupun mengangkat handphone orderan, yang urusan order kan urusan kita. Tapi ketentuan di jalan tersebut nggak boleh berhenti, memang harus nggak boleh berhenti Pak. Gitu. Ada sebabnya kenapa nggak boleh berhenti. Nggak mungkin hanya tiba-tiba kita menaruh rambu tidak boleh berhenti di satu tempat. Pasti ada yang bilang tadi menaruh rambu harus ada SK-nya. Harus ada kajiannya terlebih dahulu, tidak serta-merta ditaruh rambu sembarang tempat. S dicoret, P dicoret, beda ya. S dicoret artinya dilarang. Stop. Kalau P dicoret, Parkir. Apa beda parkir dan stop? Masih tahu lah ya. Kalau parkir yang aman. Ya. Parkir itu ditinggalkan sama pengendaranya, tapi kalau berhenti atau stop, pengendaranya masih di atas kan? Itu yang paling mudah kita mengingatnya. Ya. Apa tadi itu? Ya. Perkenalkan, nama saya Muslim Sidik, saya dari PPHB. Saya mau tanya Bu, kan tadi yang di nomor 4 katanya kenapa di masyarakat banyak sekali yang melawan arah gitu Bu ya? Saya di lapangan gini Bu, saya putar baliknya kebanyakan lebih jauh Bu, sekitar 500 meter gitu ya di waktu Jadi kalau bisa sih masukan saya secara pribadi gitu ya, buat teman-teman. Kalau bisa sih 100 meter ada putar baliknya gitu Bu, biar nggak aneh gitu. Soalnya kenapa jadi masyarakat itu banyak melawan arah gitu? Karena putar baliknya terlalu jauh gitu Bu, hampir 1 kilo kalau jalan tol sih. Ya makasih Bu. Terima kasih. Ya, kaitan dengan putar balik 500 meter putar balik terlalu jauh katanya. Betul nggak kira-kira 500 meter itu terlalu jauh? Dibanding keselamatan pilih mana? Paling benar ya. Ya, itu sudah dikaji kaitan itu. Kenapa nggak per 100 meter? Kita mau coba per 100 meter kaitangi apa yang terjadi? Kita tahu semua, kita pakai kajian, ya kan?
itu kalau Jakarta putar balik hanya boleh flyover atau overpass. Maksudnya pas ada overpass di bawahnya mudah seperti flyover kita, situ baru boleh. Di sepanjang jalan itu sebenarnya tidak boleh diganggu dengan yang namanya putar arah. Makanya jalan tol itu panjang 1 kilo. Iya, karena dia nggak boleh diganggu. Jalan itu nggak boleh terganggu. Maksudnya kan putar balik itu terganggu. Mengganggu itu pun sebenarnya harus ada aturannya, harus dikasih ruang lagi jalan itu dilebarkan supaya tidak langsung berhadapan dengan kendaraan lain, itu maksudnya. Jadi kalau 500 meter, kalau bilang itu tidak jauh, nggak sampai 1 liter, tapi selamat. Jadi sebenarnya kalau yang jalan besar itu seperti ini, dari pertigaan ini, nanti ketemunya lagi di flyover, baru boleh putar. 3 kilo, iya. Tapi kan itu untuk keselamatan kita, karena manuver itu memerlukan orang jalan kencang, terus putar balik, udah gitu lupa lagi sennya. Kalau nggak lupa, sen kanan belok kiri, selingkuh. Kalau nggak, potong dia, ya kan? Dari jalan sini potong arus begitu. Potong arus, bukan lagi melawan arus, potong arus. Jadi jawabannya, untuk yang melawan arus, lebih baik tidak melawan arus, lebih baik berputar 500 meter. Dan ya, yang penting selamat. Mantap itu Pak. Ya, kita kan pilihnya pilih selamat ya. Kita bukan ikan salmon yang katanya lebih mahal dari ikan lainnya karena dia melawan arus berenangnya, gitu ya. Iya, itu kalau ikan itu kan ikan salmon paling mahal karena dia hidupnya melawan arus ikan, ya. Kita bukan ikan. Ya, ada lagi ya. Ibu tukang apa sih beritanya ini banget sih, menegangkan banget, apa menakutkan gitu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin dari komunitas Radio Sipil Bersaudara. Jadi yang saya tanyakan perihal tentang boncengan dulu, boncengan yang membawa anak. Itu peraturan dari kepolisian apakah ada batasan usia anak atau nggak ada itu, asal anak-anak aja? Mungkin itu aja. Mas Ismail, ya. Terima kasih Mas Ismail. Kaitan dengan membawa anak gitu di kendaraan. Customernya Mas oh, Ismail tadi ya, ya, sama. Ya. Ya. Itu masih pertanyaan pertama, ya kan ya, Pak Zainal. Ya, untuk bagaimana jumlah yang berbeda. Roda 2 bukan kereta api, ya. Roda 2 bukan kereta api. Roda 2 bukan roda 4 pasti. Nah, artinya apa? Roda 2 itu hanya diperuntukkan 2. Lalu dia bawa anak, ya usia anak kalau kita lihat dari peraturan apa maksudnya pengertian anak itu sampai 12 kalau pengertian anak. Tapi kalau kaitan berkendaraan kita kaitkan adalah balita di bawah 5 tahun. Karena kalau sudah 7 tahun itu paling mudah udah besar. Harus maksudnya satu kendaraan lagi, gitu kan? Kalau sepertiga, lagi kan bukan kereta. Roda 2, roda 2 itu hanya untuk 2 orang. Jadi itu tadi ya, roda 2 bukan kereta tempel yang diisi banyak. Kita membawa sendiri ini aja, itu perlu merupakan ada resiko kan. Kita membawa sendiri aja, ini apalagi kita membawa banyak orang, ya. Masih belum puas ya? Balita belah, misalnya ibu-ibu nih membawa 2 orang anak di balita semuanya, gimana itu? Masa ditinggal 1? Harusnya ada peraturannya gini, maksudnya maksimalnya kan kita rekomendasi paling banyak 1. Lalu bagaimana kalau anaknya kembar? Misalnya mungkin sarannya nggak pakai roda 2 lah ya. Iya, yang berikutnya ya kembali ke kita mau selamat atau enggak itu, ya kan? Peraturan itu dibuat untuk memberikan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran. Polisi hadir untuk apa? Untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran. Kalau kita pengennya melanggar ya berarti kalau ada aturan dong. Ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi? Mantap. Ibu mas langsung aja. Ini lagi mau nanya aja. Gini kan biasanya kita menerima kan dosen, itu kan memberikan barang. Nah itu kan biasanya ada yang gana-gana nih, kayak pertama kulkas kan juga kan. Nah apakah itu ada salah satu pelanggaran kah dari pihak kepolisian atau gimana gitu? Saya barangnya lebih dari besar dari kita gitu. Enggak kan itu ganggu ruas jalan nih. Nah apakah itu ada pelanggaran dari kepolisian atau ada anunya gitu? Apakah ada pelanggarannya? Yang pasti kalau melewati batas itu dinamakan dengan overload. Ya kan, kelebihan muatan. Roda 2 bukan untuk angkutan muatan. Benar-benar kalau ada Gopres terus pakai Gojek, ya bukan peruntukannya dong harusnya. Ya, ada apa? Salah bawa barang? Gobox ya, sekarang udah ada lagi. Tetap yang roda 2 itu bukan untuk angkutan barang. Roda 2 bukan untuk angkutan barang. Apakah ditilang? Bisa. Ada dimensinya. Sebenarnya tadi itu mau menanyakan masalah kelebihan muatan di roda 2. Cuma ya ada barcode jadi nggak bisa. Jadi kita overload dulu, sebentar, kita bahas. Kelebihan muatan itu masuk ranahnya adalah kejahatan, bukan lagi pelanggaran. Karena dengan sengaja, ada perbuatan sengaja kan di situ, mengoverloadkan, melebihi muatan. Jadi itu kategorinya sudah kategori pidana, bisa di
hukuman badan. Makanya yang overload itu denda maksimalnya adalah 24 juta untuk roda 4 dan 1 tahun penjara untuk yang overload. Ya. Tadi sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahru dari Lagi Cibiru, saudara. Saya ingin menanyakan mungkin tentang elektronik ya. Untuk tilang elektronik, mungkin menurut saya ada kelemahannya gini saat kita terjadi pelanggaran di elektronik. Karena kebanyakan kita itu di alamat di STNK itu bukan nama kita. Katakan kita beli motor bekas, apalagi sampai 2-3 kali over. Nah itu kemungkinan untuk yang kita pun pribadi mau balik nama itu susah. Kenapa? Karena biaya balik nama itu sama dengan biaya beli motor baru. Itu hanya itu bikinnya sekitar lebih saya setahu saya itu sama biaya untuk biaya atau mau itu biaya dari dealer bikin STNK baru setahu saya. Gimana kalau untuk pengembangan elektronik, saran saya bagi kita yang punya STNK yang beda nama, saat kita mau balik nama itu bisa digratiskan. Kalau itu bisa digratiskan otomatis kalau elektronik kita tahu misalnya kita, karena ini masalah gini, kalau kita beli itu nggak masalah, yang punya motor yang jual dia saat kena surat hilang dia bingung yang beli siapa motor berikutnya gitu. Menurut saya gitu, karena itu pasti rancu kalau kondisi itu. Mungkin dia makasih. Kasih pertanyaannya, ibu langsung jawab ya. Untuk kaitan tilang elektronik kita dikasih waktu 7 hari untuk mengkonfirmasi. Jadi tilang elektronik bukan serta-merta langsung ditilang ya. Tilang elektronik pemberitahuan dulu ke rumah. Pemberitahuan bahwa DA 888 telah melanggar pasal sekian dengan denda sekian. Silakan mengkonfirmasi. Ada nomor HP atau emailnya yang bisa dihubungi. Nah, jadi kita diberi waktu 7 hari untuk mengkonfirmasi bahwa itu kendaraan kita atau bukan, datang ke kantor yang disuruh surat itu. Nah, jadi suratnya akan berbunyi, silakan mendatangi Subdit Gakum di Lantas Polda Kalsel Jalan Kesempatan bla 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 bla. Datang dulu kita ke kantor polisi, baru dilakukan tilang Pak. Jadi tidak serta-merta langsung ditilang, tidak ada konfirmasi. Tapi bagaimana kalau tidak mengkonfirmasi? Otomatis pelanggarannya tetap tercantum. Karena tidak menyelesaikan, ya kan? Kapan menyelesaikannya? Pada saat dia mau memperpanjang STNK. Di situ disampaikan, lat nomor 888 sudah 3 kali melakukan pelanggaran. Anda harus membayar dendanya. Tersimpan, tenang aja. Sistem itu kan dibuat artinya tidak mempersulit, ya, untuk mempermudah. Makanya tadi dengan sistem LRI, elektronik registrasi KTP kita, begitu kita mau bikin paspor, kalau masih punya denda tilang, ada hubungannya nih, ya kan? Nggak bisa buat paspor kalau belum membayar denda tilang. Itu satu nomor. Nanti kita akan seperti itu. Masuk teman dari belakang tadi Bu, ini kan nomor STNK-nya beda dengan pengirimnya. Ya. Terus mengirimnya kemana nanti? Pertama mengirimnya kan ke yang plat nomor di STNK. Dia kan datang ke polisi. Disuruh mengkonfirmasi betulkah punya dia datang. Sudah dijual dengan siapa, kan begitu pertanyaan selanjutnya polisi. Oh, dijual kepada si A. Terus kita lakukan seperti itu. Dijual nggak apa-apa. Nanti kita cek lagi. Kalau nggak, ya itu tadi dalam blokir STNK-nya. Jadi nanti akan ketahuan siapa yang membayarnya. Gitu. Jadi tidak serta-merta ya. Gitu. Mungkin anggapannya sekarang, oh begitu kan, langsung nih kita. Memang langsung, tapi kita ada